Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo homeschoolers, ketemu lagi dengan Kak Leni dalam mata pelajaran IPS. Nah, hari ini kita masih akan membahas mengenai ASEAN ya. Karena di semester 1 memang materinya seluruhnya tentang ASEAN, tapi kita akan membahas satu persatu secara detail. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kondisi alam negara-negara ASEAN ya. Yang pertama, ASEAN. ASEAN itu kan wilayahnya di Asia Tenggara ya. Di Asia Tenggara itu luas wilayahnya adalah 5 juta kilometer persegi. Nah, itu cukup luas ya. Terus kemudian di Asia Tenggara yang berupa daratan, karena ada daratan dan juga perairan ya. Di berupa daratan itu berbentuk semenanjung yang kita kenal dengan Indochina. Bentang alam yang tampak di kawasan Asia Tenggara itu adalah berupa pegunungan, terus kemudian perbukitan, dataran tinggi dan dataran rendah, begitu. Terus kemudian di bawah laut juga terdapat jajaran pegunungan, ya. Jadi dataran hingga jurang dalam yang sering disebut dengan palung. Gitu. Di dalam laut itu dulu waktu kita kelas 7 kita sudah mempelajari ya dataran yang menjorok ya di dalam dasar laut, nah atau jurang di dasar laut itu disebut dengan palung. Oke, lanjut. Nah, ini jadi secara keseluruhan wilayah Asia Tenggara itu berada di sekitar garis khatulistiwa atau ekuator ya. Yaitu di antara garis balik utara 23 derajat ya, 30 lintang utara dan dan garis balik selatan ya. Nah, kalau kita ketahui ini kan bumi ya. Nah, di sini tengah-tengahnya, di tengah-tengah yang membagi bumi menjadi dua bagian itu adalah garis khatulistiwa. Nah, kebetulan memang letak Asia Tenggara itu ada di sekitar garis khatulistiwa ini ya. Nah, negara-negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa itu apa aja? Nah, itu ada Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam ya. Kalau di Indonesia ini cukup cukup luas wilayahnya yang terkena garis khatulistiwa. Ini ada di Pulau Kalimantan, kalau kalian tahu Pontianak ya, terus di Sulawesi, di Sumatera. Nah, kalau di Jawa enggak ya, karena Jawa itu letaknya di bawah garis khatulistiwa. Nah, kemudian ya kalau negara-negara yang letaknya di atas garis khatulistiwa, nah itu ada Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, Myanmar. Ya, kalau di bawahnya, di bawah garis khatulistiwa di sini itu Pulau Jawa, ya ada Sumba, Flores, dan Timor Leste, gitu. Ya. Dan biasanya di sekitar garis khatulistiwa itu memang iklimnya adalah tropis tentunya ya. Dan kebanyakan memang di Asia Tenggara itu hampir sebagian besar iklimnya itu sama semuanya ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen liburan pada saat musim dingin, maksudnya kalian ingin melihat salju, kalian disaranin jangan berlibur di negara-negara Asia Tenggara tentunya, karena kita tidak akan melihat salju ya. Karena yang negara-negara yang memiliki salju adalah negara-negara yang memiliki 4 musim. Misalkan kalau di Asia itu ada di Jepang, di Korea. Nah, seperti itu pasti ada. Kalau di Eropa, hampir seluruh negara Eropa memiliki musim dingin gitu, dan di negara-negara lainnya. Oke, lanjut ya. Kemudian ada daerah-daerah pegunungan yang memiliki iklim pegunungan. Nah, kawasan ini juga banyak mendapat hujan orografis, oleh karenanya banyak ditemui hutan-hutan lebat di daerah pegunungan, gitu ya. Memang di Asia Tenggara ini kebetulan memang hutannya banyak, apalagi di Indonesia. Khususnya adalah hutan-hutan tropis ya.
Nah, seperti ini sumber daya alam ASEAN. Hutan ya, lebih dari 50% kawasan Asia Tenggara ditumbuhi oleh hutan. Hutan di Asia Tenggara terdiri atas beberapa jenis, antara lain hutan hujan tropis atau khatulistiwa, hutan monsun tropis, hutan belukar, hutan gunung, hutan pantai, dan hutan rawa. Begitu ya. Terus kemudian pertanian. Negara-negara Asia Tenggara kecuali Singapura ya, Brunei Darussalam, Malaysia itu lebih dari 50% penduduknya itu bekerja di bidang pertanian ya. Jadi karena ini ya, tanah dan juga kondisi alam di Asia Tenggara itu sangat mendukung sekali untuk untuk tanah-tanah pertanian ya. Tapi kecuali Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Kalau Singapura memang kebanyakan karena mereka kawasannya tidak begitu luas ya, daratannya tidak begitu luas, sehingga mereka untuk lahan pertanian itu kurang. Gitu. Jadi kalau Singapura itu memang yang keunggulannya adalah di bidang industri, bukan di bidang pertanian. Brunei Darussalam dan Malaysia juga. Terus apa sih yang ditanam? Kebanyakan adalah tanaman pangan ya, seperti padi ya, karena itu menjadi tanaman perdagangan utama di kawasan Asia Tenggara. Bahan tambang. Nah, ini bahan tambangnya banyak sekali ya. Kalau dipindah ke sini. Oke. Ada biji timah ya. Biji timah ini bisa ditemuin di negara Indonesia, Malaysia, Thailand, dan juga Myanmar. Kemudian biji besi ini ada di Myanmar, Thailand, dan juga Filipina. Bauksit, nah ini di Indonesia, Malaysia. Kemudian emas ini di Filipina, Indonesia, Malaysia. Nah, kalian bisa baca di sini ya nama-nama daerahnya. Terus tembaga ini di Tembagapura di Indonesia, kemudian di Malaysia, Filipina. Nikel ini di Indonesia, Filipina. Terus wolfram ini di Malaysia dan juga di Thailand. Terus kromium ini di Filipina. Batu permata di Myanmar, terus Indonesia. Garam batu di Thailand. Kemudian minyak bumi. Minyak bumi ini kita bisa jumpai di Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Myanmar, dan Filipina. Oke. Terus kemudian gas alam ini ada di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand. Kemudian batu bara kita bisa jumpai di Vietnam dan juga Indonesia. Ya. Ini adalah yang kalian disebutkan tadi beberapa bahan tambang yang diproduksi atau dihasilkan oleh negara-negara di Asia Tenggara. Oke. Nah, Kak Leni rasa sekian dulu ya materi kita hari ini. Minggu depan kita lanjutkan lagi dengan materi yang selanjutnya. Oke, setelah ini untuk hari ini ataupun pertemuan selanjutnya Kak Leni akan memberikan tugas. Kalian bisa cek di Google Classroom kalian. Sekian dari Kak Leni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.